Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadl Firdaus Sopandi, RP 23 2018 020. Saya Nirahai Nugraha, RP 23 2018 030. Kami berdua dari mahasiswa Teknik Geodesi ITENAS akan menjelaskan kepada Anda semua mengenai apa itu peta. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas kuliah GDA 451 Kebijakan Geospasial yang diampu oleh Bapak Hari Nugroho. Selamat menyaksikan. Mari kita mengenal mengenai sejarah peta. Berdasarkan buku seri penemuan peta oleh Armelia F., peta pertama kali dibuat sekitar tahun 30.000 sebelum Masehi. Hal ini diketahui dengan ditemukannya sketsa dan ukiran yang terdapat pada permukaan batu. Namun, sketsa yang ditemukan belum jelas maknanya. Baru, pada penemuan berikutnya, ditemukan sketsa yang diperkirakan dibuat pada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, telah menggambarkan dengan jelas mengenai jalan, sungai, maupun tanaman-tanaman keras yang ada pada waktu itu. Bangsa yang sudah mengenal peta sejak dahulu adalah Mesir kuno. Mereka membuat peta dengan tujuan untuk menggambarkan tanda kepemilikan yang ada di tanah mereka. Selain bangsa Mesir kuno yang mengenal peta sejak dahulu, sekitar tahun 2300 sebelum Masehi, peta kuno tertua juga dibuat oleh bangsa Babilonia dan Cina. Mereka memetakannya pada semacam kertas yang terbuat dari papirus. Mereka juga membuat peta dengan tanah liat yang kemudian dibakar agar awet. Baru pada tahun 165-85 sebelum Masehi, Ptolemeus dari Yunani berhasil menciptakan peta dengan menggunakan pengukuran bujur dan lintang bumi. Sejak saat itulah garis lintang dan garis bujur mulai dikenal di dalam pembuatan peta. Selanjutnya ada perkembangan peta. Peta dunia secara utuh baru dapat dibuat pada awal abad ke-16 setelah eksplorasi ke seluruh wilayah lautan dilakukan. Salah satunya adalah dari pelayaran Columbus saat mencari dunia baru. Sejak saat itu, teknik penggambaran peta terus berkembang pada abad ke-17 hingga ke-19, sehingga menjadi lebih akurat dan nyata dengan menggunakan metode-metode yang ilmiah. Bahkan hingga saat ini, pemetaan modern telah dilakukan berdasarkan pada kombinasi antara remote sensing atau penginderaan jauh dan ground observation atau pengecekan lapangan. Teknik Geographic Information System atau GIS ini muncul pada periode 1970 sampai 1980-an. Kemunculan GIS menggeser pemetaan peta secara tradisional. Awalnya digambarkan di atas kertas berubah menjadi pemetaan yang menampilkan gambar dan database secara bersamaan dengan menggunakan sistem informasi geografi digital. Nah, berikut adalah gambaran peta dari awal pembuatannya peta sampai saat ini. Yang pertama ada peta tablet buatan bangsa Babilonia. Pada gambar kedua ada peta dunia buatan Ptolemy. Yang ketiga ada peta dunia buatan Mercator. Yang keempat ada peta dunia modern. Lalu, apa itu peta? Pengertian menurut para ahli dan Ikatan Kartografik Internasional. Maka dapat disimpulkan bahwa peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar dengan menggunakan skala. Peta menggambarkan setiap penampakan alam seperti laut, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, danau, dan sebagainya. Apa fungsi dan manfaat peta? Berikut fungsi-fungsi dari peta. Berikut manfaat dari peta. Sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang, peta digunakan untuk mencari rute perjalanan yang akan diambil ataupun mencari sebuah lokasi. Lalu berikut komponen-komponen dari peta. Berikut contoh peta beserta komponen-komponen yang ada di dalamnya. Komponen pertama adalah judul peta. Judul peta biasanya menunjukkan isi suatu peta. Biasanya, judul peta berada di bagian atas suatu peta ataupun di bagian kanan atas legenda. Selanjutnya, ada skala peta, di mana skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala peta dibedakan menjadi dua, yaitu skala garis dan skala angka.
Selanjutnya ada petunjuk arah utara yang berfungsi untuk menunjukkan arah utara yang berbentuk panah dan diletakkan pada bagian kosong yang ada di muka peta. Berikut contoh-contoh dari arah utara yang ada pada peta. Selanjutnya ada simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta ini adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Simbol peta pun dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada simbol geometrik, yang kedua ada simbol gambar, yang ketiga ada simbol garis, yang keempat ada simbol warna, dan yang kelima ada simbol bidang atau area. Dimana contoh dari masing-masing simbol tersebut dapat kita lihat dalam gambar yang terpampang dalam slide. Selanjutnya, garis koordinat. Garis koordinat atau grid adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Sebagai contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Berikut akan saya tunjukkan mengenai contoh grid peta. Nah, bisa kita lihat, grid peta itu merupakan garis yang melintang secara horizontal dan vertikal yang membagi wilayah-wilayah bumi. Seperti pada gambar berikut. Lalu, inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nah, biasanya inset peta berada pada bagian kanan bawah dari suatu peta. Selanjutnya, legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Misalnya, kita lihat pada legenda ada jalan utama, jalan alternatif, ataupun ada bengkel, bensin, dan yang lain-lain. Lalu selanjutnya sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Nah, biasanya sumber peta ini berada di bagian bawah dari peta. Lalu, tahun pembuatan. Tahun pembuatan peta dicantumkan agar penggunanya tahu kapan akan dibuatnya peta, sehingga pengguna peta mengetahui apakah peta masih layak digunakan atau tidak, khususnya peta tematik yang bersifat datanya bisa berubah-ubah. Biasanya, tahun pembuatan ini juga berada di dekat dari sumber peta. Selanjutnya, jenis-jenis peta. Yang pertama ada peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan penampakan permukaan bumi secara umum. Contohnya, ada peta Indonesia, peta dunia, lalu peta Bali yang menunjukkan keadaan di permukaan bumi secara umum. Lalu, ada peta khusus. Peta khusus atau peta tematik adalah peta yang menggambarkan informasi tertentu di suatu wilayah. Contohnya adalah potensi ikan perairan dunia atau peta iklim dunia atau peta jenis tanah di Provinsi Bali. Lalu selanjutnya ada peta berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada peta digital, di mana peta ini dibuat dengan bantuan komputer. Yang kedua ada peta timbul, di mana peta ini dibuat secara 3 dimensi yang ditujukan untuk menampakkan kontur-kontur yang jelas, biasanya digunakan untuk menggambarkan pegunungan ataupun menggambarkan lautan. Yang ketiga ada peta datar, di mana peta ini adalah peta yang biasa kita kenali yang bisa dibuat pada kanvas atau triplek. Berikut contoh-contoh peta dari digital, peta timbul ataupun peta datar. Kita lihat pada peta digital, biasanya aplikasi Google Maps merupakan contoh dari peta digital. Peta timbul kita lihat merupakan peta yang menggambarkan pegunungan, dan peta datar adalah peta yang biasa kita kenali. Lalu ada peta berdasarkan skala, di mana ada 5 bagian dari peta berdasarkan skala ini. Pertama, peta skala kecil. Biasanya peta ini
berukuran skala antara 1:500.000 ataupun 1:1 juta. Lalu peta skala sedang biasanya berskala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Peta skala besar biasanya berskala antara 1:5.000 sampai 1:250.000. Lalu ada peta kadaster. Biasanya peta ini digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional yang memiliki ukuran antara 1:1000 sampai 1:5000. Lalu yang terakhir ada peta geografis yang biasanya memiliki skala peta antara 1:1 juta, di mana peta ini biasanya digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang sekumpulan negara di bumi. Berikut adalah sumber-sumber referensi yang kami ambil.